Tahun 2023, sebuah tim arkeologi kecil yang bekerja di Israel Selatan berhasil menerobos sebuah dinding batu yang tersegel. Dinding itu sudah nyaris 3.000 tahun tidak pernah tersentuh. Tapi apa yang mereka temukan di baliknya tidak pernah muncul di berita malam. Tidak pernah viral di media sosial. Pemerintah-pemerintah terkait diberitahu dengan cara yang sangat tenang. Lembaga-lembaga internasional memilih bungkam. Dan arkeolog utama dari penemuan ini, sampai sekarang belum pernah memberikan satu wawancara pun untuk publik. Inilah kisah tentang apa yang mungkin menjadi penemuan paling penting dalam sejarah umat manusia. Dan inilah kenapa kalian baru mendengarnya sekarang. Ada sebuah lembah di Israel Selatan yang kebanyakan orang belum pernah dengar namanya. Lokasinya tepat di antara Gurun Negev dan kota kuno Beersheba. Penduduk setempat menyebutnya dengan nama Arab tua yang kalau diterjemahkan secara kasar artinya kurang lebih tempat raja-raja yang terlupakan. Selama berpuluh-puluh tahun, lembah ini selalu dilewati begitu saja. Dana penelitian selalu mengalir ke tempat lain. Situs-situs yang lebih besar dan lebih nyaman secara politik selalu lebih dulu mendapat perhatian. Tapi lembah ini sebenarnya sudah dicatat diam-diam dalam makalah akademis sejak tahun 1950-an. Seorang surveyor asal Inggris bernama Thomas Caldwell pertama kali menandai lokasi ini pada tahun 1954. Di dalam jurnal lapangannya, dia menulis bahwa komposisi tanah di satu area tertentu menunjukkan tanda-tanda adanya campur tangan manusia yang disengaja. Formasi batuan di sana tidak terbentuk secara alami. Ada sesuatu yang pernah dibangun di tempat itu, lalu dikubur, lalu disembunyikan. Catatan Caldwell kemudian disimpan begitu saja. Laporannya tidak pernah diterbitkan secara resmi. Jurnal aslinya disimpan di sistem arsip Museum Britania Raya dengan kode klasifikasi yang, sampai tahun 2019, tidak bisa dicari oleh publik. Selama puluhan tahun, tidak ada yang tahu. Kemudian, seorang mahasiswi pascasarjana bernama Dr. Miriam Okafor, yang sedang meneliti adat penguburan kuno di wilayah Levant, Universitas Tel Aviv, menemukan referensi digital tentang karya Caldwell. Dia hampir saja melewatkannya. Referensi itu cuma tersembunyi di catatan kaki dari catatan kaki yang lain. Tapi ada sesuatu dari koordinat lokasi itu yang menarik perhatiannya. Lalu dia mencocokkan data koordinat itu dengan radar penembus tanah dari satelit yang tersedia melalui program survei geologi NASA. Apa yang ditunjukkan radar itu bukanlah sistem gua alami. Itu adalah ruangan yang sengaja dibangun. Bentuknya persegi panjang. Dibuat dengan perencanaan yang matang. Kira-kira 40 meter di bawah permukaan tanah. Dan ada lorong pintu masuk yang menyegel, membentang ke arah timur laut. Dr. Okafor lalu membawa temuannya ke kepala departemennya. Tanggapannya hati-hati sekali. Dana untuk penggalian yang sesungguhnya sulit didapat tanpa bukti lain yang lebih kuat dari permukaan tanah. Tapi dia tetap diberi dana kecil untuk melakukan survei non-invasif. Dia mengumpulkan 6 orang tim. Mereka tiba di lokasi pada musim semi tahun 2021. Apa yang mereka temukan di permukaan tanah saja sudah aneh. Ada pecahan batu yang telah dikerjakan manusia. Ada sebagian prasasti dengan aksara yang tidak cocok persis dengan bahasa kuno manapun yang dikenal dari periode itu. Dan ada serangkaian ukiran kecil di sepanjang dinding batu alam yang seolah-olah membentuk garis batas yang disengaja. Seseorang sudah menandai tempat ini, zaman dulu sekali, dan orang itu menandainya dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia ingin tempat ini ditemukan. Atau, bisa juga, seolah-olah dia ingin memperingatkan orang lain supaya menjauh. Tim itu belum tahu mana yang benar. Pada musim panas 2022, survei kecil milik Dr. Okafor sudah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kabarnya sudah sampai ke otoritas barang antik Israel. 2 universitas internasional sudah mengirim pengamat. Dan dengan diam-diam, tanpa pengumuman pers apapun, seorang perwakilan dari Departemen Barang Antik Yordania tiba di lokasi. Tidak ada yang menjelaskan kenapa Yordania diberitahu. Dan tidak ada yang berani bertanya dengan suara keras. Penggalian sudah mencapai sekitar 12 meter di bawah permukaan. Di saat itulah mereka menemukan segel pertama. Segel ini tidak terbuat dari tanah liat, seperti kebanyakan segel kuno dari wilayah itu. Segel ini terbuat dari tembaga. Tembaga tebal yang sengaja dicor menjadi cakram datar seukuran telapak tangan manusia. Di permukaannya ada 2 kelompok tanda.
Cincin luarnya berisi simbol yang mirip dengan aksara Proto-Sinaitik, salah satu sistem tulisan tertua di dunia. Cincin dalamnya berisi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang tidak bisa langsung dikenali oleh siapapun di tim itu. Dr. Yossi Brenner, seorang epigraf dari Universitas Ibrani yang didatangkan khusus untuk meneliti prasasti itu, kemudian berkata kepada seorang koleganya melalui surel pribadi bahwa aksara di cincin dalam itu memiliki kemiripan struktural dengan dua sistem tulisan, Fenisia awal, dan satu sistem tulisan lain yang kurang dikenal, yang hanya pernah ditemukan di satu tempat lain di bumi. Tempat itu berada di Arab Selatan. Hubungan antara dua wilayah itu, pada periode waktu tertentu, mengarah pada satu nama saja, Sulaiman. Raja Sulaiman, atau Nabi Sulaiman dalam tradisi Islam, memerintah apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai Kerajaan Israel Bersatu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Dia dikenal dalam teks-teks kuno karena kekayaannya yang luar biasa, proyek-proyek bangunan raksasa, dan jaringan perdagangan yang membentang dari Mesir sampai ke ujung timur dunia yang dikenal saat itu. Dia juga, dalam tiga agama besar dunia, dikaitkan dengan pengetahuan ilahi, dengan benda-benda suci, dengan hal-hal yang memang sengaja disembunyikan. Di bawah segel pertama, mereka menemukan dua segel lagi. Masing-masing lebih dalam. Masing-masing lebih besar. Masing-masing membawa aksara dalam yang sama, diulang dengan sedikit variasi, seolah-olah pesan itu sengaja diperkuat. Seolah-olah siapapun yang menempatkan segel-segel itu di sana ingin memastikan bahwa peringatan itu, atau mungkin undangan itu, tidak bisa disalahartikan. Lalu, pemerintah mulai terlibat. Pada akhir tahun 2022, pemerintah Israel mengeluarkan perintah pembatasan akses lokasi secara diam-diam. Akses resmi dibatasi. Alasan yang disebutkan adalah masalah keamanan struktur tanah selama penggalian. Tapi Dr. Okafor mencatat dalam catatan pribadinya bahwa pembatasan itu terjadi dalam waktu 72 jam setelah segel ketiga difoto dan didata. Timnya paham betul arti waktu itu. Pekerjaan tidak berhenti sepenuhnya, tapi melambat drastis. Pengawasan bertambah. Dan temuan-temuan tertentu, mulai saat itu, dicatat dalam sistem dokumentasi sekunder yang tidak dibagikan ke komunitas akademis yang lebih luas. Sesuatu telah ditemukan. Sesuatu yang membuat lembaga-lembaga kuat tidak nyaman. Dan semakin dalam tim itu menggali, semakin tidak nyaman semua orang. Lorong pintu masuknya kini sudah terlihat jelas. Dan ternyata lorong itu tersegel dari dalam. Keputusan untuk menerobos lorong masuk itu tidak diambil dengan cepat. Butuh 4 bulan negosiasi antara tim penggalian, otoritas barang antik Israel, dan 2 badan pemerintah lain yang namanya tidak muncul dalam dokumen publik manapun yang terkait dengan situs itu. Dr. Okafor kemudian menggambarkan proses itu sebagai sesuatu yang tidak pernah dia alami selama 15 tahun bekerja di lapangan. Keputusan yang biasanya cuma butuh berhari-hari, kali ini butuh berminggu-minggu. Persetujuan yang kembali seringkali sudah disensor hitam di beberapa bagian. Pada suatu titik, seluruh tim diminta menandatangani dokumen yang yurisdiksi hukumnya sengaja dibuat tidak jelas. Mereka tetap menandatangani, karena tidak ada pilihan. Karena alternatifnya adalah kehilangan akses sama sekali. Pada pagi hari tanggal 7 Maret 2023, 4 orang tim yang sudah dikurangi anggotanya memasuki lorong itu untuk pertama kalinya. Mereka ditemani oleh 2 pejabat yang afiliasi institusinya tidak pernah diumumkan secara resmi. Lorong itu sendiri sempit, lebarnya kira-kira 1 meter. Dindingnya dari batu pahat, bukan buan alam. Siapapun yang membangun tempat ini memiliki akses ke pengetahuan konstruksi dan tenaga kerja yang sebanding dengan skala yang dijelaskan dalam teks-teks kuno tentang proyek-proyek bangunan era Sulaiman. Udara di dalam lorong digambarkan sangat kering, hampir seperti diawetkan. Salah satu anggota tim kemudian berkomentar bahwa udaranya mengingatkannya pada kondisi lingkungan di dalam ruang pemakaman Mesir kuno, di mana sistem ventilasi sengaja dibuat untuk mempertahankan suasana tertentu selama ribuan tahun. Di ujung lorong, sekitar 30 meter ke dalam, ada sebuah pintu. Bukan lempengan batu. Pintu sungguhan. Dibuat dari kayu yang, setelah dianalisis pendahuluan, diketahui sebagai kayu aras Libanon. Kayu yang secara spesifik disebut dalam catatan kuno sebagai bahan utama pembangunan Bait Suci Sulaiman di Yerusalem. Pintu itu tersegel dengan mekanisme cakram tembaga yang sama dengan 3 segel yang ditemukan di atas. Tapi yang ini lebih besar.
dan aksara di atasnya lebih panjang, lebih detail. Dr. Brenner menghabiskan 40 menit hanya untuk mempelajari pintu itu sebelum siapapun bergerak lebih jauh. Apa yang dia katakan saat dia mundur ke belakang terekam dalam perangkat audio pribadi salah satu anggota tim. Rekaman itu kemudian disita oleh salah satu pejabat yang tidak disebutkan namanya. Tapi seorang anggota tim mengingat persis kata-katanya. Dengan suara pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, Dr. Brenner berkata, "Ini bukan makam. Ini perpustakaan." Di balik pintu kayu aras itu, ada sebuah ruangan persegi panjang, panjangnya kira-kira 12 meter dan lebarnya 6 meter. Dindingnya dipenuhi rak-rak batu. Di rak-rak itu ada benda-benda, ratusan benda, bejana-bejana tanah liat yang tersegel, kotak-kotak tembaga, gulungan-gulungan dari bahan yang tampak seperti naskah kuno. Dan di tengah ruangan, di atas sebuah altar batu, ada satu peti besar. Tim mendokumentasikan apa yang mereka bisa. Foto-foto diambil. Lalu, 40 menit setelah masuk, semua peralatan komunikasi elektronik mereka mati secara bersamaan. Kamera, alat perekam, telepon satelit, semuanya. Kedua pejabat tak bernama itu memerintahkan evakuasi segera. Tim mematuhinya. Dan saat mereka keluar, seorang anggota tim melihat bahwa salah satu pejabat itu sudah menggunakan perangkat komunikasi terpisah. Sudah berbicara dengan seseorang. Sudah melaporkan. Pertanyaannya adalah, melapor kepada siapa? Untuk memahami kenapa penemuan di lembah itu punya bobot sebesar itu, kita harus kembali ke tahun 1952. Ke sebuah gua di atas laut mati. Ke salah satu dokumen teraneh yang pernah ditemukan di dunia kuno. Gulungan tembaga ditemukan di Qumran, di antara kumpulan teks yang sekarang dikenal sebagai naskah laut mati. Tapi gulungan ini berbeda dari semua yang lain di sana. Gulungan lain ditulis di atas kulit atau papirus. Isinya teks-teks keagamaan, aturan komunitas, bagian-bagian dari kitab suci. Gulungan tembaga ditulis di atas logam. Lembaran-lembaran tembaga murni yang digulung, dan di atasnya terukir sebuah daftar. Daftar yang sangat spesifik, sangat rinci. Daftar itu menggambarkan 64 lokasi. Masing-masing lokasi menyimpan harta tersembunyi. Emas, perak, bejana-bejana suci, jubah-jubah imam, benda-benda dengan nilai religius dan material yang sangat besar. Jumlah total yang dijelaskan, jika diartikan secara harfiah, akan mewakili salah satu konsentrasi kekayaan terbesar di dunia kuno. Para cendekiawan sudah berpuluh-puluh tahun memperdebatkan apakah gulungan ini adalah peta harta karun sungguhan, dokumen simbolis keagamaan, atau sesuatu di antaranya. Sebagian besar aliran arkeologi mainstream dengan diam-diam mengarsipkannya di bawah label, belum terpecahkan, dan beralih ke hal lain. Tapi Dr. Okafor telah mempelajari gulungan tembaga ini dengan saksama selama riset doktoralnya. Dan ketika dia mencocokkan deskripsi koordinat dalam gulungan itu, yang ditulis dalam bahasa geografis berkode, mengacu pada jarak dari Tengara yang sudah tidak ada lagi, dengan data radar satelit dari situs lembah itu, sesuatu menyambung. Tidak persis sempurna. Deskripsi geografis kuno jarang sekali bisa diterjemahkan dengan presisi melintasi 3000 tahun. Tapi bahasa arah yang tertulis di entry nomor 47 gulungan tembaga, yang menggambarkan sebuah ruang bawah tanah yang tersegel dengan logam, terletak di sebuah lembah di selatan wilayah perbukitan tengah, dekat sumber air kering, cocok dengan profil fisik situs itu dengan tingkat kehususan yang sulit untuk diabaikan. Dr. Okafor membawa analisis ini ke Dr. Brenner sebelum penggalian semakin dalam. Awalnya Dr. Brenner ragu. Koneksi dengan gulungan tembaga sudah pernah diajukan sebelumnya, untuk situs-situs lain, oleh peneliti-peneliti lain, dengan interpretasi lain. Itu sudah menjadi jalan akademis yang sudah sering dilalui tapi tidak pernah membawa kemanapun yang pasti. Tapi kemudian dia melihat perbandingan aksaranya. Prasasti pada cincin dalam dari segel-segel tembaga yang ditemukan di situs itu memiliki 7 karakter struktural yang berbeda, yang juga muncul dalam aksara yang digunakan di gulungan tembaga itu sendiri. 7 karakter yang tidak pernah muncul bersama-sama dalam dokumen kuno lain manapun dari wilayah itu. Probabilitas tumpang tindih itu terjadi secara kebetulan, dalam kata-kata Dr. Brenner sendiri, secara statistik bisa diabaikan. Gulungan tembaga itu bukan sekadar daftar tempat-tempat tersembunyi. Bisa jadi itu adalah sebuah panduan.
Ditulis oleh orang-orang yang tahu persis apa yang mereka sembunyikan. Dan persis di mana. Dan yang ingin memastikan bahwa seseorang, suatu hari nanti, dengan pengetahuan yang cukup untuk membaca di antara lapisan-lapisan, bisa menemukannya lagi. Gulungan itu sudah disimpan di sebuah museum di Amman, Yordania, selama lebih dari 50 tahun. Sebagian besar diabaikan. Dipelajari dengan setengah hati. Diam-diam menunggu. Gulungan itu selama ini menunjuk ke lembah itu. Sepanjang waktu. Dan tidak ada yang melihatnya cukup saksama. Sampai sekarang. Tapi mengetahui di mana suatu benda berada dan memahami apa artinya adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan apa yang akan diungkapkan oleh ilmu pengetahuan selanjutnya akan membuat lokasi menjadi bagian yang paling sederhana dari cerita ini. Ilmu pengetahuan tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan sensitivitas agama, tidak bernegosiasi dengan ketidaknyamanan institusional. Ilmu pengetahuan hanya mengembalikan hasil. Dan hasil yang keluar dari artefak-artefak yang ditemukan di ruangan itu pada musim semi dan musim panas 2023 adalah hasil yang tidak sepenuhnya siap diterima oleh siapapun di tim itu. Penanggalan karbon dilakukan di dua laboratorium terpisah. Satu di Zurich, satu di Oxford. Tidak satu pun laboratorium diberitahu dari mana sampel itu berasal. Itu adalah tindakan pencegahan yang disengaja oleh Dr. Okafor untuk mencegah kemungkinan hasil dipengaruhi oleh signifikansi situs. Kedua laboratorium menerima sampel yang sama dengan nomor referensi kasus netral. Keduanya diminta untuk sekadar menentukan usia bahan organik yang ada. Kayu aras dari pintu itu menghasilkan rentang tanggal antara 970 hingga 920 Hesem. Rentang itu menempatkan pembangunan pintu itu tepat di dalam masa pemerintahan Raja Sulaiman yang diterima secara historis, yang oleh sebagian besar cendekiawan diperkirakan sekitar 970 hingga 931 SM. Batas tumpang tindihnya tidak parsial. Hampir sempurna. Bahan-bahan naskah gulungan yang ditemukan dari rak-rak batu memberikan gambaran yang lebih kompleks. Beberapa lapisan pembungkus luar berasal dari periode yang lebih muda, antara 200 SM hingga 100 M. Ini menunjukkan bahwa seseorang pernah memasuki ruangan itu lagi, lama setelah pembangunan aslinya. Seseorang pernah berada di sana, telah menangani isinya, telah membungkus ulang bahan-bahan tertentu, dan pergi lagi tanpa mengganggu struktur ruangan secara keseluruhan. Detail ini penting. Artinya ruangan itu tidak disegel sekali lalu dilupakan. Ruangan itu dikunjungi, dirawat, mungkin juga ditambahi isinya oleh orang-orang yang tahu apa itu ruangan tersebut dan menganggapnya layak dilindungi lintas generasi. Analisis DNA menghasilkan hasil yang paling tak terduga dari semuanya. Residu organik dari permukaan dalam 3 bejana tanah liat yang tersegel dikirim untuk ekstraksi DNA kuno. Ini adalah proses yang sulit dan seringkali tidak meyakinkan untuk bahan-bahan seusia ini. Tapi 2 dari 3 sampel menghasilkan data genetik yang bisa dibaca. Residu itu mengandung jejak bahan biologis yang konsisten dengan asal-usul manusia. Secara spesifik, penanda genetik yang muncul menunjukkan profil populasi yang konsisten dengan keturunan Levant kuno yang sudah diharapkan. Tapi satu penanda tambahan muncul di kedua sampel secara independen. Sebuah tanda genetik yang, menurut database saat ini, terkait dengan kelompok populasi yang sangat spesifik dan sangat kecil. Sebuah kelompok yang asal-usul geografisnya, melalui beberapa generasi penelitian genetik akademis, melacak kembali ke Jazirah Arab kuno. Wilayah geografis yang sama yang ditunjukkan oleh perbandingan aksara pada segel-segel tembaga. Wilayah yang sama yang secara konsisten dihubungkan oleh teks-teks kuno dengan asal-usul aliansi dan hubungan terpenting Sulaiman. Ilmu pengetahuan tidak sedang membuktikan cerita agama, tidak sedang mengonfirmasi mitos. Ilmu pengetahuan sedang melakukan sesuatu yang lebih presisi dan lebih meresahkan daripada itu. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa orang-orang sungguhan dari tempat-tempat spesifik pernah berada di ruangan itu. Pernah menyegelnya, pernah kembali ke sana, dan meninggalkan jejak biologis yang bertahan selama 3.000 tahun keheningan. Ruangan itu tidak simbolis, tidak metaforis. Ruangan itu fungsional, dibangun dengan niat, dirawat dengan tujuan, dan apa yang ditinggalkan orang-orang itu di dalamnya masih ada di sana, menunggu untuk dipahami. Tapi untuk memahaminya, kita harus menghadapi sesuatu yang jauh melampaui arkeologi.
Ada sebuah pola yang muncul ketika penemuan sebesar ini bertabrakan dengan kekuasaan agama dan politik. Pola itu tidak selalu berupa penutupan secara dramatis. Jarang berupa satu keputusan yang dibuat di satu ruangan oleh satu otoritas. Pola itu lebih tenang dari itu. Lebih terdistribusi. Lebih institusional. Bentuknya seperti jadwal publikasi yang tertunda. Akses situs yang diklasifikasikan ulang. Penarikan dana. Jurnal akademis yang tiba-tiba kehilangan minat. Peneliti yang berhenti mengembalikan panggilan telepon. Pola itu mulai terjadi di situs ini dalam hitungan minggu setelah entry ruangan pertama. Pada Juni 2023, sistem dokumentasi sekunder yang dikelola tim Dr. Okafor secara resmi diserap ke dalam arsip terbatas yang dikelola bersama oleh dua badan pemerintah. Tim diberitahu bahwa ini adalah prosedur standar. Tapi prosedur standar biasanya tidak melibatkan pengambilan fisik catatan lapangan asli dari kantor peneliti utama. Tapi itulah yang terjadi pada Dr. Okafor pada Juli 2023. Sejak Agustus 2023, dia tidak mengatakan apapun kepada publik. Profil universitasnya masih mencantumkannya sebagai staf aktif. Surel ke alamat institusinya hanya mendapat balasan otomatis tanpa tanggal kembali. Dr. Brenner mempresentasikan satu makalah di sebuah konferensi kecil di Wina pada akhir 2023. Makalahnya umum, teknis, tanpa referensi langsung ke situs itu. Para anggota audiens menggambarkannya setelah itu sebagai orang yang sangat berhati-hati dan tidak mau masuk ke hal-hal spesifik. Artefak-artefak itu, bejana-bejana tanah liat, kotak-kotak tembaga, bahan-bahan naskah, dan peti kayu aras itu, belum pernah muncul dalam inventaris museum publik manapun. Lokasi mereka saat ini tidak diketahui publik. Yang kita ketahui berasal dari serpihan-serpihan informasi, komunikasi pribadi, kesaksian tidak langsung dari anggota tim yang berbicara dengan sangat hati-hati dan selalu anonim. Dari serpihan-serpihan itu, terbentuk sebuah gambaran. Tidak lengkap, tapi cukup konsisten untuk dianggap serius. Apa yang ditemukan di ruangan itu tidak cocok dengan rapi ke dalam narasi sejarah manapun yang sudah ada. Bukan narasi sekuler. Bukan narasi agama Yahudi. Bukan narasi Kristen. Bukan narasi Islam. Temuan itu menantang asumsi-asumsi fundamental yang dianut bersama oleh tiga agama besar dunia tentang warisan salah satu tokoh terpenting dalam sejarah. Lembaga-lembaga yang telah menghabiskan berabad-abad membangun otoritas di atas asumsi-asumsi itu tidak dengan mudah menerima tantangan terhadap asumsi-asumsi itu. Itu bukan konspirasi. Itu hanya cara kekuasaan melindungi dirinya sendiri. Diam-diam, metodis, dan dengan kesabaran yang luar biasa. Lembah itu masih ada? Situs itu terdaftar sebagai tidak aktif dalam registri publik. Tapi sumber-sumber lokal melaporkan bahwa masih ada kendaraan, peralatan, dan pekerjaan yang terus berlangsung tanpa dokumentasi publik apapun. Apapun yang ditemukan di ruangan itu, ceritanya tidak berakhir ketika tim keluar. Ceritanya hanya pindah ke tempat yang tidak bisa dilihat publik. Dan itu, mungkin, adalah temuan paling signifikan dari semuanya. 3.000 tahun keheningan telah dipatahkan di lorong itu. Ilmu pengetahuannya nyata. Penekanannya terdokumentasi. Dan peti kayu aras itu masih belum dibuka untuk publik. Beberapa pintu, sekali terbuka, tidak bisa ditutup lagi. Orang-orang yang membangun ruangan itu memahami hal itu. Itulah kenapa mereka menyegelnya dengan sangat hati-hati sejak awal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah seluruh dunia akan pernah diizinkan untuk berjalan melewatinya? Jika investigasi seperti ini penting bagi Anda, pertimbangkan untuk berlangganan dan membagikan video ini. Penelitian independen seperti ini hanya ada karena orang-orang seperti Anda memilih untuk mendukungnya. Tekan lonceng. Tinggalkan komentar.